Aditara HQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditoro Issue. Alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung tahun 2024 dan nggak kerasa ya tahun ini lewat begitu aja. Namun tahun ini juga mengalami tahun yang begitu besar transformasinya, atau bahasa lain adalah gonjang-ganjingnya, karena munculnya sebuah disrupsi ya, munculnya sebuah movement baru kali ya, yang dimana dengan hadirnya AI dan machine learning, seluruh industri mengalami perubahan yang masif, dan kita khususnya di industri animasi juga terkena dampaknya. Di tahun 2024 ini juga unfortunately banyak banget studio-studio mengalami downsizing, layoff, dan bahkan ada yang tutup juga sayangnya. Kita lihat di Amerika sendiri, Pixar nge-layoff hampir kalau nggak salah 20% dari workforce-nya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bayangin studio sehebat, seinspiratif Pixar aja ternyata kena imbasnya daripada transformasi yang terjadi di industri kita ini. Riot Games juga yang bikin Arcane kena layoff, lalu Sony Interactive Entertainment juga nge-layoff hampir 900 orang kalau nggak salah, dan yang gue tahu juga ada Microsoft Gaming yang udah nge-acquire Blizzard juga nge-layoff hampir 1.900 staffnya, dan wow, itu besar banget ya. Di Kanada sendiri aja industrinya mengalami penurunan pekerjaan di industri animasi sebanyak 50%. Bayangin, di Kanada 50% industrinya mengalami kehilangan pekerjaan selama 20 bulan aja. Itu shocking guys. Jadi ya Kanada gitu yang kita tahu saat ini menjadi project haven-nya industri animasi ya. Dan di sana pun aja terkena dampak dan disrupsi daripada global shifting di dunia ini. Di Indonesia juga yang gue dengar juga beberapa studios itu mengalami juga layoffs, ada yang juga close down. Kalau yang close down yang ownernya psikopat itu sih gue no comment ya. Itu kalau perlu lu gak usah balik lagi ke Indonesia, jangan pernah kesini lagi, karena kalau kesini gue adalah orang yang akan pertama nyamperin lu dan masukin lu ke penjara. So 2024 ini memang tahun yang cukup berat, terberat malah sepanjang gue lihat selama gue berada di industri animasi ini ya. Ini yang benar-benar paling berat, karena ya services animation studio juga pada kesulitan nyari project, karena projectnya semua ke cancel, ke delay, ataupun bahkan ya ke hold. Jadi jadi mau ngerjain apa kalau memang project-project itu pada ke delay itu tadi, ke cancel juga. Dan buat yang IP industry juga ya cukup struggling, karena ya basisnya IP animation studio kan bakar duit ya kan, kita constantly bakar dan harus jualan juga, dan itu pun juga menjadi hal yang challenging, karena ketika kita jualan juga ya yang harus beli kan ada, which biasanya itu yang beli itu adalah brand, sedangkan brand juga daya belinya lagi rendah banget tahun 2024. So again 2024 ini menjadi bahan evaluasi ya karena tadi yang gue mention, dengan adanya disrupsi teknologi, hadirnya AI machine learning, hadirnya real time rendering, hadirnya juga virtual production, kayak ke depan industri kita akan mengalami sebuah adjustment, sebuah metode ataupun cara baru untuk kita deliver sebuah pekerjaan. Itu yang gue lihat saat ini, karena tools ini udah ada, metode-metode ini udah ada. Sekarang tinggal studio mana yang mulai duluan dan berhasil membuktikan duluan bahwa pipeline mereka lah yang efisien, lean, dan bisa tetap menghasilkan kualitas terbaik. Buat kalian yang alhamdulillah sampai detik ini masih punya pekerjaan, wah banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, terus pertahankan, jangan lengah, always be aware, selalu sigap dan siap melihat tren-tren yang sedang terjadi, lagi dibangun di luar sana, entah itu secara software, entah itu secara style baru mungkin, karena
kembali lagi, ini momen dimana industri kita lagi mengalami shifting nih. Jadi kita harus aware nih kemana arahnya gitu. Nah, sekarang kita ngomong 2025. Kira-kira apa yang bisa kita harapkan atau kita siapkan buat 2025 mendatang ini? Well, pertama, alhamdulillah nih kita ada salah satu karya yang semua insya Allah pada nungguin dan menanti-nanti, yaitu karya dari V-Cinema Animations dengan jumbonya mereka. Jadi ya gue harap kita semua nih stakeholders, industri, CG artists, udah deh nonton film itu. Kenapa? Karena dengan kesuksesan Jumbo itu menjadi sebuah foundation yang baru untuk industri animasi di Indonesia. Dengan kesuksesan insya Allah dari film tersebut, orang jadi pada melek, pemain-pemain investors juga jadi pada melek, producers dan sutradara juga pada melek. Oh, ternyata animasi tuh Indonesia tuh udah sejauh ini dan secanggih ini. Ya memang udah sejauh dan secanggih ini sih, cuman belum pada melek aja. Jadi pentingnya untuk film Jumbo itu sukses karena dampaknya akan insya Allah positif buat industri animasi di Indonesia khususnya. So buat Mas Rian, Adriandi, good luck. Gue berdoa semoga Allah mudahkan dan film Jumbo menjadi film yang sukses buat kalian dan menjadi buat industri ini juga. Lalu juga kalau nggak salah KW Animation, Mas Rongan juga punya IP yang sedang didevelop, yaitu Garuda di Dadaku. Kita doakan juga semoga film itu dimudahkan dan juga bisa menjadi another milestone, another breakthrough buat industri animasi di Indonesia. So di Indonesia at least kita lihat di 2025 ini ada harapan nih, ya kan. Dan dengan harapan-harapan inilah kita nih yang lain juga nih jangan juga nunggu, tapi at least udah mulai duluan itu tadi berinovasi, cari cara baru guys untuk survive this industry. Survive bukan berarti dengan cuman ya menunggu dan sabar dan berharap aja, tapi benar-benar ya ikhtiar, coba metode-metode baru itu penting dan itu harus di highlight sebenarnya buat tahun depan khususnya. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol sama beberapa rekan-rekan industrial profesional yang ada di industri animasi, mereka di luar negeri semua. Kita sempat ngobrol, sempat update, gue sempat minta arahan dan advice dari mereka juga, kira-kira 2025 dan ke depan industri animasi itu seperti apa sih. Dan mereka bisa menyimpulkan ke gue bahwa kedepannya industri animasi itu akan ada dua model. Model pertama, lu kecil sekalian, lu lean, lu efektif, tapi lu bisa menawarkan solution. Solution yang dimana itu yang sedang dicari oleh mungkin producers, PH ataupun IP owners ya. Nah, lu bisa menjadi solusinya. Atau ya model kedua, lu gede sekalian, yang dimana ya mungkin lu punya 300-400 orang, udah punya backing capital ataupun investment yang udah cukup kuat, sehingga flow itu tinggal dipertahankan dan terus berjalan dan tinggal diperbaiki aja terus kualitas dan pipeline dan hasil visualnya kali, visual rendersnya kali, itu dua bisnis model yang sekiranya akan ada di Indonesia ataupun mau secara global juga, karena yang besar aja itu lagi downsizing, yang kecil ya harus tetap bertahan, yang di tengah-tengah ini nih yang up and down akan ya either you go small or either you go big dengan lu cari investment atau lu cari acquisition dengan pihak tertentu supaya studionya tetap eksis. Dan kita lihat di tahun-tahun lalu ya banyak studio animasi yang sudah di-acquire juga, One Animation khususnya sudah di-acquire oleh Moonbug. Unfortunately ditutup malah production unitnya di Singapura. Ada juga studio di Malaysia yang cukup terkenal, Lemon Sky juga udah diakuisisi juga, dan ya mereka akhirnya terus bertahan dengan core daripada size studio itu. Nah, yang di tengah-tengah ini nih ya harus dipikirkan baik-baik, mau bertahan dengan size seperti itu gimana caranya, ataupun itu tadi go lean or go big gitu kan. Terus kemarin gue juga ngobrol sama salah satu sutradara yang gue pernah ajak kerjasama juga. Dia ada sebuah ya insight dan highlight baru tentang ya industri animasi tuh udah nggak butuh lagi ibaratnya
kerjasama dengan stasiun TV ataupun ya broadcasters lah, karena dengan adanya platform YouTube ya independent content creators jadi striving, jadi bertahan dan malah memiliki akses kepada data, kepada behavior audience. Jadi ya memang nggak bisa dipungkirin YouTube masih menjadi kunci daripada growth dan market share sebuah IP. Itu yang paling mudah, itu yang accessible, dan itu yang akan terus bertahan hingga tahun-tahun ke depan. Ini sudah divalidate oleh salah satu sutradara yang gue pernah kerja juga bareng sama dia, dan dia ada di kerja di luar negeri juga, dia kerja di Moonbug ya kalau nggak salah. Jadi buat kalian mau bikin IP, saran gue nggak usah terlalu fokus ke luar negeri dulu or whatever, fokus aja di Indonesia. Market ini masih banyak banget kesempatannya. Terbukti setelah ngobrol kemarin di segmen Basi ya, Bongkar Abis Animasi bersama Mas Julian dari Sengklekmen, Dalang Pelot dan perjuangan mereka dan how konten mereka itu evolving dan mereka terus hidup dan bahkan bertumbuh dan alhamdulillah makin sukses, menunjukkan bahwa konten kreator berbasis animasi di Indonesia tuh masih punya peluang. Alhamdulillahnya masih ada peluang. Jadi buat kalian yang di sana lagi mikir-mikir mau mulai karya, ya saran gue seperti saran dari Bang Julian juga dari Sengklekmen, udah mulai aja. Jangan berharap tunggu udah sampai mateng lah ataupun apalah sehingga akhirnya nggak tayang-tayang. Udah mulai tayang aja sekarang gitu loh, dan belajar dari awal situ sehingga kalian tahu mana salahnya, mana baiknya, mana do's and don'ts-nya. Yang penting mulai aja dulu. So, konten kreator berbasis animasi di Indonesia insya Allah ke depan bakal terus bertumbuh. Itu gue yakin. Nah, harapan gue kan tumbuhnya nggak cuma tumbuh sekedar tumbuh dan banyak gitu kan, tapi kan tumbuh banyak dan berkualitas. Dan juga diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, khususnya pemerintahan Indonesia. Ini yang masih menjadi hal yang masih agak kurang dan apa ya sifatnya, yang kurang greget aja ya, dukungan dan apresiasinya gitu loh. Dan ini yang menjadi PR dan tugas gue secara pribadi untuk coba cari cara jalan menuju itu. Ada juga rekan-rekan dari asosiasi juga yang insya Allah kita terus akan berkolaborasi sehingga industri animasi di Indonesia khususnya itu bisa menjadi our own haven ya. Kita nggak usah ngeliat di luar lagi gitu loh. Kita lihat Korea, mereka bisa hidup dengan industri animasinya di negara mereka sendiri. Cina juga, Jepang juga, Amerika juga. Ya saatnya kita nih jangan jadi consumer, udah saatnya kita jadi creator semua. Dan lahirlah banyak IP buatan Indonesia untuk orang kita sendiri, yang dari situlah IP kita justru diekspor keluar. Jangan kita minta dari luar melulu, udah harus berhenti consume foreign contents ya. Terus kita nonton, menghargai, mengapresiasi, tapi kita juga jangan sampai lengah dan lalai dan akhirnya jadi nonton doang tapi kita nggak bikin gitu loh. So again, bertumbuhnya konten kreator berbasis animasi di Indonesia, gue yakin itu akan banyak ke depannya insya Allah. Dan kembali lagi ya, di 2025 harus menjadi tahun dimana terutama nih yang punya studio ataupun stakeholders di industri animasi secara individu ataupun secara studio owners, ini tahun untuk berbenah. Ini tahun untuk evaluasi, ini tahun untuk melihat apa yang bisa kita lakukan lebih baik dan apa yang bisa kita ibaratnya jangan lakukan lagi ataupun sorry to say delete it completely. Karena alhamdulillah gue sudah bisa melakukan itu, dan ya memang unfortunately ya dengan perubahan zaman, hal-hal yang tadinya kita perlu tapi ternyata setelah kita lalui prosesnya nggak perlu amat dan kita masih bisa menghasilkan karya juga kok gitu loh. Nah itu tahun ini, tahun 2025 nih khususnya buat pelaku industri animasi baik secara individu maupun secara studio maupun di lini edukasi juga, ini tahunnya untuk benar-benar ibaratnya berbenah, lihat metode apa yang bisa kita cari dengan cara yang baru, dengan cara yang efisien. This is the year, karena tools udah bermunculan. Banyak studio animasi di luar sana yang juga sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan research and development besar-besaran supaya kedepannya ketika mereka harus produksi animasi itu lebih efisien, lebih lean, tapi kualitasnya tidak turun, malah lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan
tahun 2025 juga industri kita membaik, khususnya di Indonesia. Makin munculnya banyak studio-studio animasi yang kompeten, yang profesional, yang tidak semena-mena terhadap karyawannya, karena pasti akan gue laporkan dan akan gue bongkar di sini habis-habisan. Dan industri kita menjadi industri yang saling collaborate ya. Dan industri kita mudah-mudahan bisa dilirik secara serius oleh stakeholders, oleh regulators, oleh producers, oleh investor juga. Mereka mau berani percaya, mau invest ke produk kalian, ke produk animation ataupun IP kalian, sehingga Indonesia menjadi IP haven gitu. Karena kalau gue lihat di YouTube sendiri, banyak banget konten kreator animasi. Memang 2D, tapi ya wow, luar biasa ya. Dan growing dan surviving, dan ya ini menjadi harapan ya kan. So ya, semoga di tahun 2025 ke depan Allah jaga kita semua, kita terus semangat, kita jangan buanglah negative thoughts, buang nyalah-nyalahin AI, salahin aja diri sendiri gitu. Enggak lah, ini semua sebatas tools ya kan. Kembali lagi, it's who operates the tools, itu yang menjadi highlightnya sebenarnya. So semangat terus, look forward ahead with positivity, lihat ke depan dengan positif, itu artinya. Terus berani introspeksi diri dan berbenah cara-cara yang lama dan coba nemuin metode-metode, cara-cara baru untuk kedepannya. Kurang lebih itu sih dari gue. Insya Allah semoga di tahun 2025 juga gue bisa menghadirkan konten yang lebih banyak lagi, lebih bervariatif lagi, supaya kalian yang nonton juga bisa dapat manfaat dan bisa menjadi sebuah inspirasi, motivasi untuk pertumbuhan industri animasi di Indonesia. Gue Aditya Triantoro, kita ketemu tahun depan di 2025. Wassalam.